Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasrul Muhammad Abdullah. Nomor induk mahasiswa 2303025020006 dari kelas PKOE. Halo semuanya, selamat datang di video psikodur kami tentang psikologis olahraga. Saya atas nama Hasrul dari kelompok 1 bersama saya sendiri karena saya menyusul ketimbang kemarin saya tes di agenda. Baik, dalam video ini saya akan membahas bagaimana psikologi olahraga dalam membantu meningkatkan performa atlet dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Nah, tujuan dari video ini adalah untuk memberikan pemahaman yang kompetensi dalam konsep dasar psikologis olahraga, keterampilan mental yang penting, serta demonstrasi latihan yang bisa langsung diterapkan. Mari kita mulai. Nah, yang pertama itu, apa itu psikologi olahraga? Secara sederhana, psikologi olahraga adalah studi tentang bagaimana faktor-faktor psikologis mempengaruhi performa atlet serta bagaimana partisipasi dalam olahraga membantu mempengaruhi performa atlet, secara bagaimana partisipasi dalam olahraga mempengaruhi perkembangan psikologis dan kesehatan mental. Seorang Weibing dan Gord 2019 mendefinisikan psikologis olahraga sebagai sebutan definisi dari Weibing atau goal, visual atau slim definisi olahraga. Baik, lanjut. Peran psikologis olahraga sangat penting dalam membantu atlet mencapai potensi maksimal mereka. Ini mencakup meningkatkan motivasi, manajemen stres, meningkatkan kepercayaan diri, dan pengembangan fokus. Selain itu, psikologis olahraga juga membantu atlet mengatasi tekanan kompetensi dan pulih dari cedera. Visual, grafik peran psikologis olahraga. Contohnya itu atlet yang sukses berkat psikologis olahraga, intinya perkuliahan dan baik. Lanjut, sekarang mari kita bahas beberapa materi inti yang telah kita pelajari selama perkuliahan. Pertama, kita akan membahas kepribadian dalam olahraga, teori kepribadian menyata. Nah, jelaskan teori kepribadian yang relevan dengan olahraga. Teori kepribadian itu contohnya studi kasus atlet dengan kepribadian tertentu. Selanjutnya kita akan membahas motivasi. Motivasi adalah kekuatan yang mendorong seseorang untuk bertindak dalam olahraga. Motivasi bisa berasal dari dalam diri atau intrinsik, atau dari luar, bisa kita sebut dengan ekstrinsik. Burton dan Reakder 2008 menjelaskan bahwa sebutan teori motivasi dalam Burton Rex visual grafik jenis motivasi. Contohnya itu atlet dengan motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Kemudian ada kecemasan. Kecemasan adalah proses emosional
terhadap ancaman yang dirasakan dalam olahraga. Yang dirasakan dalam olahraga, kecemasan bisa berdampak pada negatif dan performa jika tidak dikelola dengan baik. Teknik-teknik seperti relaksasi dan imagery dapat membantu mengurangi kecemasan. Tentang kecemasan dalam olahraga, teknik-teknik mengurangi kecemasan. Selain itu, kita juga mempelajari tentang kohesi tim. Kohesi tim adalah tingkatan kekompakan dan kesatuan dalam sebuah tim. Yang memiliki kohesi tinggi cenderung lebih sukses karena anggota saling mendukung dengan bekerja sama dengan baik. Contohnya itu tim olahraga dengan kohesi tinggi, faktor-faktor yang mempengaruhi dengan kohesi tim. Terakhir kita akan membahas kepercayaan diri. Kepercayaan diri adalah keyakinan seseorang terhadap kemampuan untuk berhasil. Atlet yang percaya diri cenderung tampil lebih baik daripada berani mengambil risiko dan berani mengambil risiko. Tentang kepercayaan diri dalam olahraga, cara meningkatkan percayaan diri dengan keterampilan dan mental. Baik, lanjut ke mari kita fokus pada keterampilan mental yang penting dalam psikologis olahraga. Baik, salah satunya itu keterampilan yang efektif adalah imagery atau visualisasi imagery, melibatkan penggunaan imajinasi untuk menciptakan pengalaman mental yang mirip dengan pengalaman nyata. Tentang imagery, contohnya itu atlet menggunakan imagery. Nah, imagery dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti meningkatkan kepercayaan diri, mengurangi kecemasan, meningkatkan fokus, dan mempersiapkan diri untuk kompetensi. Mekanisme kerja imagery melibatkan aktivitas saraf yang sama seperti saat melakukan gerakan fisik. Nah, lanjut ke keterampilan. Keterampilan mental lainnya adalah relaksasi. Relaksasi membantu mengurangi ketegangan fisik dan mental sehingga atlet dapat tampil lebih tenang dan fokus. Ada beberapa teknik relaksasi seperti pernapasan dalam reaksi otot, progresif, dan meditasi. Tentang relaksasi, teknik-teknik relaksasi. Lanjut ke self-take juga. Self-take juga merupakan keterampilan mental yang penting. Self-take adalah dialog internal yang sering dilakukan dengan diri sendiri. Self-take positif dapat meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi, secara self-take negatif dan merusak performa. Tentang self-take, contohnya itu self-take positif dan negatif. Terakhir, goal setting. Goal setting atau penetapan tujuan adalah proses penetapan target yang spesifik, terukur dalam mencapai relevan dan terkait waktu atau smart. Goal setting membantu atlet tetap fokus dan termotivasi untuk mencapai tujuan mereka. Tentang goal setting, contohnya itu tujuan SMART. Contohnya kasus yang nyata. Nah, mari kita melihat contoh kasus nyata bagaimana psikologi olahraga telah membantu seorang atlet
yang bernama Tegar seorang mengalami masalah yang dihadapi dengan bantuan psikologis olahraga. Tegar berhasil ceritakan kisah sukses atlet yang menggunakan psikologis olahraga. Contohnya itu wawancara singkat dan contohnya itu kasus ini menunjukkan beberapa peningkatan psikologis olahraga dalam membantu atlet mengatasi tentang dan mencapai potensi maksimal mereka. Baik, lanjut. Mari kita mulai dengan latihan imagery. Tutup mata Anda, tarik napas dalam-dalam dan bayangkan diri Anda berada di tempat yang menenangkan. Rasakan sensasi yang menenangkan. Sekarang bayangkan diri Anda sedang aktivitas olahraga. Rasakan setiap gerakan. Lihat diri Anda berhasil dan rasakan kepuasannya. Imagery musik latar yang menetapkan demonstrasi, latihan relaksi dan pernapasan dalam. Baik, selanjutnya itu kita akan melakukan latihan pernapasan dalam. Duduk dengan nyaman, letakkan tangan Anda di perut, tarik napas dalam-dalam melalui hidung. Rasakan perut Anda menggenggam. Tahan napas selama beberapa detik, lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Ulangi dan secara beberapa kali. Demonstrasi pernapasan dalam instruksi visual, latihan self-take dan positif. Terakhir, mari kita lakukan latihan self-take positif. Katakan pada diri Anda secara sendiri, saya kuat, saya mampu, saya percaya diri. Ulangi beberapa kali dan ulangi kata-kata ini dengan keyakinan penuh. Self-take positif contohnya visual dan keberhasilan. Lanjut, kita akan membahas motivasi. Motivasi adalah kekuatan yang mendorong seseorang untuk bertindak. Dalam olahraga, motivasi bisa berasal dari dalam diri atau intrinsik atau dari luar, atau bisa kita sebut dengan extrinsic. Burton dan Reed 2008 menjelaskan bahwa sebutkan teori visual dari Burton. Yang pertama itu visual bisa kita sebut dengan grafik jenis motivasi. Contohnya itu atlet dengan motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Baik, kemudian ada kecemasan. Kecemasan adalah respon emosional terhadap ancaman yang dirasakan. Dalam olahraga, kecemasan bisa berdampak pada negatif dan performa jika tidak dikelola dengan baik. Teknik-teknik seperti pelaksanaan emergensi dan membantu mengurangi kecemasan. Yang pertama itu visual. Slide tentang kecemasan dalam olahraga, teknik-teknik mengurangi dan kecemasan. Nariton. Selain itu, kita juga mempelajari tentang selain itu kita juga mempelajari tentang kohesi tim. Kohesi tim adalah tingkat kekompakan dan kesatuan dalam sebuah tim. Tim yang memiliki kohesi tinggi cenderung lebih sukses karena anggotanya saling mendukung dan bekerja sama dengan baik. Contohnya, tim olahraga dengan kohesi tinggi, faktor-faktor yang mempengaruhi kohesi tim. Terakhir kita akan membahas kepercayaan diri.
Kepercayaan diri adalah keyakinan seseorang terhadap kemampuan untuk berhasil. Atlet yang percaya diri cenderung tampil lebih baik dan lebih berani mengambil resiko. Selanjutnya itu tentang mempercaya diri dalam olahraga. Cara meningkatkan percaya diri dengan keterampilan dan mental. Baik, sekarang kita bahas faktor pada keterampilan mental yang penting dalam psikologis olahraga. Nah, salah satunya keterampilan yang paling efektif adalah imagery atau visualisasi. Imagery melibatkan penggunaan imajinasi untuk menciptakan pengalaman mental yang mirip dengan pengalaman nyata. Tentang imagery, contohnya itu atlet menggunakan imagery. Imagery dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti meningkatkan kepercayaan diri, mengurangi kecemasan, meningkatkan fokus, dan mempersiapkan diri untuk kompetensi mekanisme. Kerja imagery melibatkan aktivitas saraf yang sama seperti saat melakukan gerak fisik. Baik, lanjut keterampilan mental. Keterampilan mental adalah reaksi. Relaksasi membantu mengurangi ketergaan fisik dan mental, sehingga atlet dapat tampil lebih tenang dan fokus. Pada bagian teknik relaksasi seperti pernapasan dalam reaksi otot progresif dan meditasi. Tentang relaksi itu teknik relaksi. Baik, lanjut ke self-talk. Juga merupakan keterampilan mental yang penting. Self-talk adalah dialog internal yang kita lakukan dalam diri sendiri. Self-talk positif dalam meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi. Mental self-talk negatif dapat merusak performa. Tentang self-talk, contohnya self-talk positif dan negatif. Baik, terakhir goal setting atau penetapan tujuan. Penetapan tujuan adalah proses penetapan target yang spesifik, terukur dalam pencapaian relevan dan terikat waktu atau SMART. Goal setting membantu atlet tetap fokus dan motivasi untuk mencapai tujuan mereka. Tentang goal specific, contohnya tujuan SMART. Contohnya itu kasus nyata. Lanjut, mari kita melihat contoh kasus nyata bagaimana psikologis olahraga telah membantu tentang atlet mengalami masalah yang dihadapi. Dengan bantuan psikologis olahraga berhasil ceritakan kisah akses atlet yang menggunakan psikologis olahraga. Contohnya itu kasus ini menunjukkan betapa pentingnya psikologis olahraga dalam membantu atlet mengatasi tantangan dan mencapai potensi maksimal mereka. Baik, sekarang kita akan mendemonstrasikan beberapa latihan keterampilan mental yang bisa kita coba sendiri. Yang pertama itu latihan imagery. Mari kita mulai dengan latihan imagery. Tutup mata Anda dengan nafas dalam-dalam dan bayangkan diri Anda berada di tempat yang menyenangkan. Rasanya, sensasinya yang menenangkan. Sekarang bayangkan diri Anda sedang aktivitas olahraga. Rasakan setiap gerakan
lihat diri Anda berhasil atau rasakan kepuasannya. Imagery musik latar menenangkan, demonstrasi. Yang kedua itu latihan relaksi atau pernapasan dalam. Baik, selanjutnya itu kita akan melakukan latihan pernapasan dalam. Duduk dengan nyaman. Letakkan tangan Anda di perut. Tarik napas Anda dalam-dalam melalui hidung. Rasakan perut Anda mengembang. Tahan napas selama beberapa detik, lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Ulangi secara beberapa. Baik, itulah video psikoedukasi kami atau video visi saya. Semoga video ini bermanfaat bagi saya. Contohnya, ingatlah, psikologis olahraga adalah kunci untuk meningkatkan performa dan kesejahteraan atlet. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk berlatih keterampilan mental secara teratur untuk mendapatkan keberhasilan yang maksimal. Sampai jumpa di video berikutnya. Ucapan terima kasih. Nama Hasrul Muhammad Abdullah turut undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.